Baik pemirsa, jadi seperti tadi yang mau kita bahas ya, mengutuk itu sama seperti membunuh. Apakah benar? Karena selama ini yang aku tahu itu adalah kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, tapi berarti lebih besar dosa daripada membunuh gitu ya. Jadi kayak nyumpahin gitu kayak ya? nyumpahin gitu ya. Kalau misalnya mengutuk ini benar nggak sih seperti membunuh? Langsung saja kita lihat ya penjelasannya. Pemirsa, ini dia penjelasannya. Mom, stop! Now, go! Go and look for your American friend. Huh? See if any one of them want to take you. I don't want you anymore. Benarkah mengutuk sama dengan membunuh? Pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari memang banyak terjadi hal-hal mistis dan menyeramkan. Bahkan hal aneh tersebut tidak bisa kita jelaskan dengan akal sehat. Dan salah satu peristiwa aneh yang sering terjadi adalah kutukan. Ya, kutukan adalah kata-kata atau benda yang bisa mengakibatkan kesusahan, kemalangan, dan bencana pada seseorang. Misalnya, Anda mengucapkan doa atau kata agar orang lain mendapat hal buruk, maka doa itu bisa saja terjadi, dan itulah salah satu contoh dari kutukan. Pemirsa, mungkin jika kita mendengar adanya kutukan yang telah menjadi kenyataan, pasti yang langsung terpikirkan di benak kita adalah kisahnya maling kundang. Tapi, apakah Anda tahu bahwa ada kisah lain yang hampir mirip dengan maling kundang? Ya, ada kisah dari Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Lain legenda, lain pula ceritanya. Kisah ini hampir mirip dengan maling kundang, di mana ada seseorang ibu yang juga mengutuk anaknya karena anaknya telah durhaka kepada dirinya. Ketika itu, ada seorang pemuda yang tengah berdiri di kapalnya yang sedang bersandar di pelabuhan. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu yang datang ke kapal tersebut untuk mencari anaknya dan mengatakan bahwa pemuda itu merupakan anaknya yang selama ini ia cari-cari. Tapi justru ia tidak mengakuinya, dan kemudian ibu tersebut dihardik oleh anaknya. Maka dari itulah ibunya merasa sakit hati dan mengutuk anaknya untuk mendapatkan bala. Kemudian seketika itu juga kapal yang ditumpangi pemuda itu dilanda topan dan angin ribut, sehingga akibatnya kapal itu pecah menjadi dua bagian dan seluruh isi dari bagian kapal yang pecah tersebut berubah menjadi batu. Sang ibu yang melihat kejadian itu pun langsung menangis dan menyesal karena kutukan yang menjadi kenyataan. Oleh karena itulah, sebongkah batu raksasa ini disebut dengan batu kapal. Sedangkan 500 meter dari arah barat batu kapal itu terdapat batu raksasa dengan rongga yang amat lebar di bawahnya. Dan batu itulah yang kemudian disebut dengan batu menangis. Karena di sanalah sang ibu menangisi anaknya yang dikutuk menjadi batu. Dan hingga sampai saat ini pun, warga masih mendengar suara tangis dari arah batu itu pada saat-saat tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, dari kisah tersebut, pasti timbul pertanyaan dalam benak kita. Apakah sebenarnya mengutuk itu bisa membunuh orang? Lalu, jika itu bisa, bagaimanakah menurut pandangan Islam? Dan tim Berita Islami masa kini akan memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, seringkali jika kita sedang emosi memuncak atau marah, bahkan sampai merasa dendam dan pada akhirnya mengutuk. Karena mengutuk itu merupakan suatu perilaku yang tidak baik. Karena mengutuk, melaknat, atau mengucapkan sumpah serapah kepada sesama muslim ternyata sama seperti membunuhnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaknat seorang muslim, maka dia seperti membunuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 6652 dan Muslim 110. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar mengenai hadis tersebut, maksudnya adalah jika ada seseorang yang berani mengutuk orang lain, maka seakan-akan dia mendoakan kebinasaan atasnya. Oleh karena itulah, seorang muslim tidak boleh mengutuk orang lain, bahkan sesama muslim. Karena dengan mengutuk berarti menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama saja kita menghukumi orang tersebut orang kafir. Astaghfirullahaladzim. Pemirsa, jika mengutuk ternyata sama dengan membunuh orang lain, lantas apakah bisa kutukan yang keluar dari mulut kita itu berbalik mengenai kita? Seperti kata pepatah tua, yaitu senjata makan tuan, di mana kita yang memberikan kutukan tetapi justru kita yang menerima kutukan tersebut. Dan ternyata dalam hal ini pun Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang hamba melaknat sesuatu,
maka laknat tersebut naik ke langit, lalu tertutuplah pintu-pintu langit. Kemudian laknat itu turun ke bumi, lalu ia mengambil ke kanan dan ke kiri. Apabila ia tidak mendapatkan kelapangan, maka ia kembali kepada orang yang dilaknat, jika memang berhak mendapatkan laknat. Dan jika tidak, ia kembali kepada orang yang mengucapkannya. Hadis riwayat Abu Daud 4905 sahih. Maksud dari hadis tersebut adalah, jika ada salah seorang yang berani melaknat atau mengutuk kepada sesama muslim, maka kutukan tersebut akan naik ke langit. Lalu seketika itu tertutuplah pintu-pintu langit, dan kutukan tersebut akan segera turun ke bumi mencari-cari kelapangan untuk dirinya. Kemudian, jika ia tidak mendapatkan kelapangan, maka ia akan langsung menuju orang yang dilaknatnya itu. Akan tetapi jika orang tersebut ternyata orang yang baik dan tidak berhak mendapatkan kutukan, maka kutukan tersebut akan kembali kepada orang yang mengutuk. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa berita Islami masa kini, dalam Islam ternyata ada kalanya mengutuk itu diperbolehkan. Akan tetapi kapankah kutukan itu diperbolehkan? Menurut Rasulullah SAW, mengutuk atau melaknat itu diperbolehkan untuk para pelaku maksiat secara umum, karena ada di dalam beberapa hadis yang menyelipkan kata melaknat. Contoh melaknat yang diperbolehkan seperti, semoga Allah melaknat kalian, hei para pencuri. Tetapi pemirsa, dalam hal ini yang diperbolehkan dilaknat atau dikutuk hanyalah perbuatannya secara umum, bukan menyebutkan nama orang atau ke pelakunya langsung. Karena sangat kurang pantas bila ada seorang mukmin tapi lisannya terlalu mudah untuk mengutuk. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berperangai buruk dan mengucapkan ucapan yang kotor. Hadis riwayat At-Tirmizi 1977 sahih. Menjaga lisan memang terdengar cukup mudah, tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Seperti kata pepatah, lidah tidak bertulang karena lidah memang bisa membawa si pemiliknya menuju pintu surga atau menuju pintu neraka. Selain itu, bahaya yang ditimbulkan oleh lidah sangat besar dan petaka yang bermula darinya juga luar biasa. Adapun keutamaan-keutamaan dari menjaga lisan yaitu akan mendapat keutamaan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, mendapat jaminan dari Rasulullah SAW untuk masuk surga, dan akan menjadi orang yang memiliki kedudukan dalam agamanya. Subhanallah. Jadi gitu ya Wisnu, kalau kita mengutuk seseorang atau melaknat seseorang, kutukan kita itu naik ke langit, lalu pintu langit tertutup, balik lagi ke bawah ke bumi, terus dia mencari kanan kiri ke yang lapang atau ke orang yang kita kutuk itu. Kalau sesuai memang dia berdosa, tidak baik, berdosa, kutukannya akan diterima. Tapi ternyata kalau kebalikannya, kalau dia nggak pantas untuk menerima itu, kalau dia nggak berdosa, dia bisa balik ke orang yang melaknat tersebut, gitu. Malah jadi bumerang buat kita ya. Iya, dan hati-hati sekali. Memang seperti tadi hadis yang sudah disampaikan tadi ya, ada seseorang kalau misal melaknat sama muslim itu sama saja seperti membunuhnya. Hati-hati sekali. Apalagi ketika kita sebagai orang tua, kita sebagai orang musafir gitu, ataupun kita sebagai orang yang dizolimi. Hati-hati sekali ketika kita mengatakan sesuatu atau mengutuk seseorang gitu, karena doanya itu mustajab sekali, itu bahaya sekali. Jadi lebih baik kita doakan saja, yang semoga baik-baik hatinya saja, terbuka, terus jadi orang yang lebih baik. Benar sekali. Insya Allah. Nah, selanjutnya nih buat cewek-cewek yang ada di sana, kita akan bahas tentang waxing dalam pandangan Islam. Kira-kira boleh atau enggak ya? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.